Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Coba bayangin, kalau kita mikirin soal posisi direktur utama atau CEO, yang terlintas di kepala pasti soal prestis, kekuasaan, dan kendali operasional yang luar biasa besar kan? Tapi, ada satu skenario spesifik di mana kursi empuk direksi itu bisa tiba-tiba berubah jadi kursi panas yang sangat nggak nyaman. Kapan tuh? Yaitu ketika perusahaan menghadapi ancaman kepailitan yang benar-benar nyata di depan mata. Nah, di paparan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan realitas pahit dari kebangkrutan korporasi berdasarkan literatur hukum dari Jangkar Global Groups. Kita bakal lihat seberapa berat sih beban tanggung jawab yang sebenarnya dipikul oleh seorang direktur. Karena jujur aja, ini bukan cuma sekedar soal bisnis yang rugi, tapi soal kewajiban hukum yang benar-benar mengikat. Nah, ini dia pertanyaan dengan resiko super tinggi yang sering banget ditakutin sama para eksekutif. Apakah direktur bisa masuk penjara gara-gara perusahaannya bangkrut? Pertanyaan ini langsung bawa kita ke satu realitas penting. Selama ini, banyak yang mikir kalau status perseroan terbatas atau PT itu semacam perisai pelindung ajaib yang nggak bisa ditembus. Asumsinya kan ya, kalau perusahaannya hancur, kerugiannya mentok-mentok cuma sebatas modal yang di-store. Tapi tunggu dulu. Seperti yang bakal kita bahas, tameng korporasi itu sama sekali nggak kebal loh. Ancaman terhadap aset pribadi, bahkan sampai ancaman kehilangan kebebasan alias di penjara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat nyata kalau sampai terbukti ada pelanggaran. Biar lebih gampang mahamin kompleksitas hukum ini, kita punya peta jalan yang jelas. Pertama, kita bahas syarat mudahnya status pilot. Kedua, tentang hilangnya tameng pelindung direksi. Ketiga, solusi preventif melalui PKPU. Dan yang terakhir, jerat hukum buat direksi curang. Oke, kita masuk ke bagian satu syarat mudahnya status pilot. Di sini kita bakal eksplorasi sebetulnya seberapa gampang sih sebuah perusahaan itu dibongkar atau dinyatakan pilot secara hukum. Sebelum masuk ke syaratnya, kita harus samain persepsi dulu nih tentang apa itu kepailitan. Berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, kepailitan itu pada dasarnya adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor. Terus tujuannya buat apa? Sederhana, buat memastikan pembayaran yang adil dan proporsional kepada semua kreditor. Atau kalau pakai bahasa hukumnya yang agak keren, pari passu pro rata parte. Jadi, penting banget buat dipahami dari awal kalau kepailitan itu secara fundamental bukanlah sebuah sanksi pidana. Ini murni instrumen hukum dan mekanisme distribusi aset. Pengadilan itu nggak peduli nyari siapa yang salah bikin bisnisnya hancur, mereka cuma fokus mastiin hak-hak pihak yang ngasih pinjaman atau suplai barang ini terpenuhi. Nah, fakta yang mungkin bakal bikin Anda kaget adalah betapa menakutkannya kesederhanaan syarat pilot di Indonesia kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Coba bayangin, ini kayak ngisi kotak centang aja. Anda cuma butuh 2 kreditor atau lebih, minimal 1 utang yang udah jatuh tempo, utang itu nggak dibayar lunas, dan fakta utangnya bisa dibuktikan dengan gampang. Udah, itu aja. Pembuktian sederhana ini memang sengaja dirancang biar prosesnya ngebut. Beda banget sama sengketa perdata biasa di pengadilan negeri yang bisa makan waktu bertahun-tahun sampai kasasi. Kalau semua syarat ini udah kecentang, palu hakim pengadilan niaga bisa langsung diketok dan status pilot resmi dijatuhkan. Tapi mari kita perjelas satu istilah krusial di sini, jatuh tempo. Sering banget masalah bisnis meledak gara-gara debitor ngerasa, utangnya kan belum waktunya ditagih. Biasanya karena ada omongan lisan buat ngundur jadwal bayar. Padahal secara hukum, utang itu otomatis dianggap jatuh tempo kalau batas waktu di perjanjian resmi udah lewat. Atau kalau ada klausul percepatan, di mana debitor dianggap wan prestasi, jadi seluruh sisa utang langsung ditagih seketika. Ingat ya, kesepakatan lisan ala gentleman's agreement yang nggak didokumentasikan dalam adendum resmi itu sama sekali nggak bakal ngelindungin perusahaan dari somasi atau teguran hukum formal. Jadi kewaspadaan manajemen di sini benar-benar harga mati. Jangan pernah ngeremehin kekuatan dokumen tertulis. Lanjut ke bagian 2, hilangnya tameng pelindung direksi. Terus, apa yang sebenarnya terjadi sama individu-individu di balik kemudi pas kapalnya mulai tenggelam dan utang udah nggak bisa dibayar? Disinilah kita ketemu sama satu doktrin hukum yang ngeri-ngeri sedap yang sering disebut piercing the corporate veil atau menyingkap tabir korporasi. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi dan komisaris itu punya yang namanya fiduciary duty atau kewajiban fiducia. Artinya, mereka wajib banget bertindak dengan itikat baik demi kepentingan perusahaan. Nah, kalau mereka melanggar ini, misalnya terbukti ada kelalaian operasional, kesalahan, atau niat buruk yang merugikan, tameng PT itu langsung hancur berkeping-keping. Mereka kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas dan bisa dituntut secara pribadi. Artinya, beban utang miliaran yang tadinya urusan perusahaan bisa langsung jatuh ke pundak dan dompet pribadi sang direktur.